Dengar baik-baik kalimat pertama ini. Sebelum ada penggalangan massa, selalu ada penggiringan opini. Saya ulangi sekali lagi. Sebelum ada penggalangan massa di dunia nyata, selalu didahului oleh penggiringan opini di dunia maya. Ini bukan ramalan, bukan tebak-tebakan. Ini adalah ilmu dasar revolusi, doktrin perang asimetris yang diajarkan di seluruh akademi militer, di seluruh dunia. Tujuan dari sebuah perang itu cuma satu, menggantikan sang penguasa. Dan ingat, perang itu ada dua jenis, ada militer, ada non-militer. Jadi ketika ada demo, penggalangan massa yang langsung merangsek ke jantung kekuasaan, itu adalah usaha nyata untuk mengganti penguasa secara non-militer. Bagaimana polanya? Setelah massa yang marah itu bergerak, barulah aktor aslinya. Mereka yang memang ingin menggantikan rezim akan keluar dan bermain watak, bermain peran. Mereka akan mengambil langkah taktis seolah-olah ini murni kemauan rakyat. Padahal, yaitulah agenda kemauan kelompok tertentu yang sudah didesain sedemikian rupa agar terlihat seolah rakyatlah yang menuntut. Dan sadar atau tidak, inilah yang terjadi akhir-akhir ini di media sosial kita. Ini namanya teknik test the water alias cek ombak yang sedang dilakukan. Coba sobat buka HP Anda sekarang. Kejaksaan diserang, oknum kejaksaan dikuliti. Polisi diserang, oknum polisi dibuka aibnya. Pejabat, tentara, oligarki, sampai penguasa tertinggi, semua dibuka aibnya. Apapun yang mereka lakukan dijadikan sebuah dosa besar, haram, salah total, dan ini semua menakutkan. Narasi buruk ini digaungkan, diviralkan, lalu diputar-putar di semua platform media sosial setiap hari tanpa henti. Pertanyaannya, apakah antar lembaga negara ini memang sedang murni saling serang, atau sebenarnya ada antek asing yang sedang bermain di air keruh, membangun ego sektoral dari masing-masing lembaga kita dan berhasil? Lihatlah dampaknya sekarang. Semua sudah berjalan sendiri-sendiri, sudah autopilot untuk saling tuding, saling serang. Mereka saling buka aib satu sama lain, padahal dulunya mereka kompak saling menutup aib ketika sedang bersama-sama mengeruk hak rakyat, memotong pajak rakyat, dan membelah-belah APBN demi kepentingan kelompok mereka. Media sosial kita sekarang penuh dengan hal-hal yang membuat wajah negara ini coreng-moreng. Kegagalan-kegagalan kecil dibesarkan, perbedaan pendapat dipersalahkan, dan masing-masing instansi sibuk membangun benteng kekuatan mereka sendiri-sendiri. Kemana endgamesnya? Kemana ujung dari semua drama ini? Inilah yang harus kita pelajari secara waras. Ingat sejarah, merobohkan sebuah pemerintahan itu perkara mudah, tapi membangunnya kembali setengah mati susahnya. Reformasi 98 kemarin terbukti merusak tatanan negara sampai 25 tahun dan ujung-ujungnya malah ambyar seperti sekarang. Merobohkan Orde Baru itu gampang, tapi membangun fondasi setelahnya tidak mudah. Lalu bagaimana cara mereka merobohkannya sekarang? Ini cara yang kita sudah baca dan ini cara menggulingkan rezim. Tapi ini adalah rumus umum, apapun, dimanapun, dan kapanpun. Jadi sesungguhnya Anda tidak butuh demo yang anarkis. Anda tidak butuh melawan pria-pria berseragam di lapangan. Anda juga tidak butuh bertarung fisik melawan antek asing. Yang Anda butuhkan cuma 3,5% orang saja yang turun ke jalan. Ada yang namanya 3.5% rule. Hukum ini ditemukan oleh seorang ilmuwan terkemuka dari Harvard University yang bernama Erica Chenoweth. Dia melakukan riset ratusan kasus dan menyimpulkan untuk menggulingkan rezim apapun, kita cuma butuh 3,5% populasi saja turun ke jalanan secara konsisten. Sistemnya sederhana banget. Kalau 3,5% populasi turun ke jalan, sistem ekonomi negara bakal mati total, bank-bank tidak akan jalan, dan urat nadi transportasi bakal runtuh seketika. Banyak negara-negara di dunia yang sudah memberikan testimoni nyata atas hukum ini tadi. Seperti tahun 2016 kemarin di Korea Selatan untuk menjatuhkan presidennya. Kemudian tahun 1986 ada kekuatan people power di Filipina. Dan tahun 89 Uni Soviet hancur berantakan. Dan banyak lagi. Kita mau tahu hitungan kasarnya. Total masyarakat Indonesia kan sekitar 280 juta orang. Kalau 3,5% itu berada di sekitar 10 juta orang. Logikanya kalau 10 juta orang ini serentak turun ke jalan, melakukan demo di jantung kekuasaan, secara teori sejarah, rezim penguasa bakal tumbang dengan sendirinya. Tapi pertanyaannya, emang ada yang bakal melakukan menggunakan hukum ini? Emang apa yang salah dengan penguasa sekarang? Emang ada yang gak suka dengan pejabat sekarang? Siapa? Kelompok mana? Sobat, konten ini bukan untuk memprovokasi Anda untuk membuat kerusuhan. Konten ini semata-mata untuk memahami polanya, untuk membaca pergerakan, penggiringan opininya. Dan jangan pernah mau menjadi pion murah yang digerakkan oleh asing atau kepentingan oligarki di papan jatuh kekuasaan. Peace.